Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya akan membaca firman Tuhan sebagai landasan khotbah saya. Dari tadi kita sudah baca pengkhotbah Ecclesiastes itu ya, pasal pertama. Kita lihat di pasal yang ke-12. Pasal ke-12 ayat yang ke-13 dan 14. Setelah Amsal ya. Proverbs, setelah Proverbs itu Ecclesiastes bahasa kita ya, artinya itu pengkhotbah. Pasal 12 ayat 13, 14 bunyinya demikian. Akhir dari segala yang didengar ya. Saya ulangi lagi ya. Ini terjemahan bahasa lain. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan atau penghakiman yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, tema saya hari ini, saudara-saudara, adalah apa tujuan hidup? Kita semua dilahirkan ke dalam dunia ini. Sewaktu masih kita kecil, kita tidak pernah ada namanya, aku hidup untuk apa ya? Tujuan hidup saya untuk apa ya? Kecuali ditanya orang kan, oleh orang tua kita, anakku, kamu tujuan hidup untuk apa? Pikir-pikir, aku mau jadi dokter, ya. Aku mau jadi insinyur, aku mau jadi polisi, aku mau jadi tentara dan segala macam-macamnya, saudara-saudara. Nah, pada hari ini, saudara-saudara, dalam teks ini, apa yang ditulis oleh seorang yang sangat pintar, dalam arti sangat bijaksana, orang yang terbijak yang pernah hidup di atas bumi ini adalah Raja Salomo. Dia memperkenalkan dirinya, dia seorang pengkhotbah. Artinya apa? Seorang yang pintar mengucapkan kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang bermakna, kata-kata yang memiliki kiasan. Banyak kali, saudaraku, kalau saudara mengikuti seminar-seminar motivasi, saudara mungkin pernah ikut ya, kalau saudara Darwin mungkin pernah ya ikut ya seminar motivasi ya, mungkin si Richard pernah itu ya, pernah ikut meeting ya, motivation seminar. Nah, mereka orang yang motivator ini banyak kali mengutip perkataan-perkataan daripada Amsal, pengkhotbah, memotivasikan orang dengan kalimat kata-kata yang indah. Saudara, kalau membaca Amsal ini indah sekali, luar biasa kata-katanya, ya kan? Lemparkanlah rotimu ke laut, nanti kamu akan mendapatnya kembali di mana Anda lemparkan roti ke laut, bisa tiba-tiba di baju. Apa maksudnya ya? Nah, itu hikmat ya. Nah, banyak orang menerjemahkan, kita harus berusaha memang lempar, tapi sepertinya lenyap hilang, tapi nanti kita akan mendapatkan ikannya, kalau urusan dan sebagainya. Nah, banyak kali. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan apa yang kita telah baca tadi di pasal yang pertama, kalau saudara coba kita lihat di pasal yang pertama, sangat jelas sekali. Ini raja yang bijak ini, dia seorang yang pintar.
di mana Tuhan Allah mengaruniakan, memberikan hikmat kepada dia di antara anak-anaknya Daud, ya kan? Jadi Raja Daud itu punya banyak bini, poligami, ya kan? Banyak anaknya, anaknya ganteng-ganteng. Dan ini ada anak yang lain lagi dari istri yang lain itu Bathsheba. Saudara tahu siapa Bathsheba kan? Di mana Raja Daud mengintip dari atap istananya, lihat ada cewek sedang mandi. Itulah Bathsheba. Bathsheba itu beautiful woman, beautiful lady, punya suami. Akhirnya dia panggil, tidurin, hamil. Wah, perbuatannya Tuhan marah. Bahkan dia membunuh suaminya. Itu perbuatan yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, anak pertama mati, lahirlah kemudian Salomo. Saudara-saudara. Tapi Tuhan mengatakan, karena perbuatanmu, engkau telah menghina Tuhan kan? Buat zina, pedang di rumahmu tidak akan mutarik, tidak akan terus berjalan di rumahmu. Karena perbuatanmu. Memang Tuhan mengampuni dia. Nabi Nathan menegur dia. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuninya. Tapi perbuatannya dia harus tanggung. Seperti apa yang dikatakan. Akan dibawa ke pengadilan ya. Tuhan sendiri akan mempermasalahkan itu. Dan benar saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam keluarganya itu terjadi kekacauan. Itulah dosa yang dibikin oleh si Raja Daud itu. Anak-anaknya yang besar dari istri yang lain itu mau berebut menggantikan ayah sebagai raja. Saudara kalau membaca kisahnya itu latar belakangnya Salomo dengan saudara-saudaranya yang lain, dengan ya istri Raja Daud yang lain, itu tidak akur, tidak baik dalam keluarga. Ini memang akibat dosa itu. Ya, saudara bisa tahu. Kalau saudara membaca di satu raja-raja, ya juga di kitab Samuel dicatat semua itu ya. Nah, Salomo yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menggantikan Daud karena dialah yang ditetapkan. Yang lain mau berebut menjadi raja dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, semuanya gagal. Nah, saudara kalau baca itu ya, ada 3 anaknya itu yang menjadi raja itu. Anaknya paling besar itu Amnon. Amnon itu memperkosa adiknya. Adik perempuannya itu adiknya si Absalom. Saudara perhatikan, Insen namanya. Wah, abangnya tahu, adiknya itu namanya Tamar itu diperkosa oleh Amnon. Dia bilang, kamu diam, akan kubalas. Kemudian Amnon itu menjadi raja. Kemudian dibunuh oleh Absalom. Absalom menjadi raja, berontak sama Raja Daud. Dia pergi lari, bersembunyi, dan diampuni oleh bapaknya. Gak lama dia mau jadi raja. Dia mau cari support dari rakyat. Rakyat semua mau dukung dia loh. Kenapa? Karena Absalom posturnya ya tinggi besar dan ganteng dan rambutnya panjang. Wah, orang yang bilang, ini calon raja kita. Tapi Tuhan tidak pilih dia. Dia berontak dan dia lari ke hutan, naik kuda, nyangkut lehernya di cabang kayu. Setelah nyangkut, datang si jenderalnya Daud namanya Yoab, ditombak mati dia. Kedua, yang ketiga ada lagi, namanya siapa itu? Saudara tahu ya? Adonia, itu dari istri yang lain. Ini banyak sekali. Anaknya David, Adonia, wah dia mau proklaim, aku jadi raja, aku jadi raja. Raja dengar, kok ada anakku jadi raja, dengar di tempat lain tuh. Wah, raja
Raja juga tak berdaya. Akhirnya Nabi Nathan bilang, ini kenapa ada yang punya namanya? Hah? Bukankah Solomon yang sudah tetapkan? Iya. Akhirnya Solomon lah yang disetujui oleh Daud dan Nabi Nathan, dan Tuhan yang setujui, langsung dia angkat menjadi raja. Solomon menjadi raja. Setelah si Adonia tahu, wah, dia begitu takut. Dan kemudian dia bilang begini, adikku, dia panggil si itu kan Adinda, si Solomon itu. Satu permintaan aku ya, kamu jangan bunuh aku ya. Tolong kasih itu putrinya Sunem, putrinya apa nama itu? Ada seorang yang putri yang cakep, itu cantik, itu ya, yang diambil oleh untuk bapaknya ya, namanya Abisag, gadis Sunem itu sebagai istrinya. Solomon dengar itu, wah dia marah besar. Itu dia ada ampun lagi. Akhirnya Adonia dipancung dibunuh. Nah, jadi sudah lihat perbuatan itu ya. Tuhan tidak toleransi dengan perbuatan yang Tuhan tak berkenan. Maka dalam keluarganya Daud ini hancur. Nah, kemudian Salomo, seorang yang pintar dan bijak, yang punya hikmat luar biasa, yang Tuhan kasih sama dia loh. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kenapa yuk kasih dia itu hikmatnya hebat? Supaya dia menjadi raja yang berhikmat, menjadi raja yang benar seperti ya ayahnya yang setia pada Tuhan sih sebenarnya. Tapi akhirnya kan ayahnya kan juga berdosa gitu kan. Nah, di dalam kepemimpinan Alkitab mengatakan bahwa ini raja ini ya saudara-saudara ya. Wah, dia awalnya menjadi raja yang paling hebat. Ya, setia, taat hukum Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Fear God, keep God's commandment, ya kan? Oh, dia banyak orangnya begitu, dan Tuhan memberkati dia. Tuhan menambahkan kekayaan bagi dia. Wah, dia happy senang. Tapi karena kepintarannya dan juga kebijaksanaannya itu yang hebat itu, yang terekam, yang tersebar ke seluruh dunia, satu persatu pejabat, pembesar, raja, ratu, bukan sungkem, artinya mau kunjungi, mau tahu hikmatnya Salomo itu. Nah, di dalam Alkitab dicatat saudara-saudara, ada namanya Ratu Seba. Masih ingat ya? Ratu Seba itu dari negara Seba. Mendengar dia begitu hebat, dia begitu banyak membawa hadiah-hadiah yang mahal, mau kasih ke Solomon. Sampailah dia ketemu Solomon dan dia bertanya segala banyak macam, dan dijawab Solomon dengan luar biasa. Makanya dibilang, engkau hebat Solomon. Engkau tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Maka itu terujilah Tuhanmu, katanya, yang memberikan hikmat kepadamu. Dan dia kasih banyak. Dan Solomon juga banyak kasih hadiahnya kepada Ratu Seba. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini secara tradisional mereka mengatakan Ratu Seba itu ratunya dari Ethiopia. Menurut tradisi ya, warnanya bangsanya hitam gitu loh. Kenapa? Akhirnya lahirlah dari Ratu Seba itu keturunannya dari Solomon. Itu menurut tradisi. Di Alkitab tidak ada nama mengatakan Ratu Seba itu berasal dari Ethiopia. Tidak ada. Itu tradisi. Nah, ada satu lagi penemuan baru sekarang itu dari arkeologi, bahwa Ratu Seba itu the Queen of Seba, bahasa Inggris, the Queen of Seba itu sebenarnya berasal daripada Saudi Arabia, daerah Saudi Arabia yang sekarang katanya menurut arkeologi itu adalah Yaman Selatan. Menurut arkeologi, bukan tradisi. Nah, mereka bilang bagaimana mungkin ya Ratu Seba itu hidup orang Negro katanya keturunannya dari, memang sebagian sampai hari ada yang percaya begitu. Padahal itu berasal dari Seba itu dari Arab Saudi yang Yaman Selatan itu sebenarnya tidak hitam-hitam. Najwa Shihab, saudara tahu yang kita kenal itu orang apa? Yaman. Dia putih-putih ya, bentuknya hitam kan? Nah, memang kalau tinggal di Yaman ya hitam dikit ya, jemput. Betul nggak? Kayak Anis mantan gubernur, dia orang apa? Yaman ya. Anis nggak putih kan? Memang agak hitam gitu. Nah, itu kemungkinan besar dari sana, katanya kan. Nah, Salomo ini sangat terkenal, sangat tersohor. Nah, namanya pun luar biasa. Sesuai dengan namanya itu adalah
shalom. Salomo. Dari akar kata namanya shalom, peace. Damai sejahtera. Betul saudara. Waktu dia menjadi raja, itu kerajaan Israel itu saudara, penuh dengan damai. Rakyat hidup dalam damai. Tidak berperang, tidak saling menyerang antara tetangga-tetangga. Hidupnya sangat-sangat indah. Di sana, hidup artinya tidak ada perang satu dengan yang lain. Tetapi karena saking terkenal tersohornya Raja Salomo ini, kebijaksanaannya, his wisdom, dia pintar ya, punya discernment, ya kan, luar biasa. Maka orang nggak mau pertemuannya. Raja-raja lain itu ya kasih putri-putrinya kepada Salomo. Ya kan? Supaya kalau Kain sama anak saya, iya kita hidup damai, tidak berperang gitu loh. Bisa damai dan sejahtera. Makanya itu si Salomo itu, wah, tidak tertarik. Cewek dari Arnon, dari Yordania, dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Syria, dari Lebanon. Ya, Lebanon itu cewek-cewek cakep loh, kayak bule-bule ya. Oh ya, kawinin tuh, makanya mereka juga happy, senang juga kawin sama raja yang pintar, bijak, gitu. Nah, akhirnya apa terjadi? Dibawalah tinggal di Yerusalem dengan segala berhalanya dan diizinkan lama, pelan-pelan, saudara-saudara, selama meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, mengizinkan istri-istrinya itu menyembah berhala lain, termasuk Salomo juga mengikuti mereka. Wah, tentu Tuhan sedih. Tuhan sangat marah perbuatannya, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sedang terjadi dengan Solomon? Alkitab mengatakan bahwa tadinya dia pikir tujuan hidupnya di mana dia itu dipilih oleh Tuhan. Untuk apa dipilih? Sebagai apa? Sebagai pemimpin, harus menjadi pemimpin yang bisa memimpin umat Israel supaya mereka fear God, supaya mereka obey His word. Ya, dan apa? To glorify God. Itu sebenarnya tujuan hidupnya. Tapi sekarang tujuannya apa? Wah, saya sudah dapat kekayaan, saya sudah bekerja keras, saya coba menyelidiki, saya coba memahami sebuah pengetahuan sebagainya. Sudah dapat semuanya. Pencapaian saya sudah terjadi. Saya banyak bini. Saudara tahu berapa banyak istrinya Salomo? Orang semua akan heran. 1,000. Anak kucing sebetulnya. Ya, kita ngomong. Ya, 700 bini yang sah, sebenarnya 300 gundik. Bingung juga kita, gimana dia itu bisa tidur dengan istrinya. Kalau 1.000 orang, 1 tahun 365 hari. Kalau 1.000 hari, sudah 3 tahun lebih. Waduh, kapan ketemu bini yang nomor apa? Bini yang nomor 1.000. Bingung kita ya. Nah, ini Alkitab mencatatkan apa? Mencatat apa? Kenagingan Solomon itu. Mengikuti kedagingan. Tadinya dia pikir, aku mau memuliakan Tuhan. Aku harus fear, takut kepada Tuhan. Aku harus pegang akan firman-Nya dan glorify Him. Tapi sekarang berubah. Sama Pak, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, di masa tuanya baru dia salah, baru dia menyadari. Maka itu di dalam pasal yang pertama, saudara perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-16 dia melihat begini, ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-13 ya. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa. Kata memeriksa itu kan apa? Sing. Memeriksa, ya, mencari-cari dan menyelidiki, search dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit ini. Itulah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Seek, research,
Nah, sekarang kan banyak orang kan riset kan makanya riset ya. Makanya banyak pengetahuan yang muncul kan zaman sekarang ya. Betul nggak? Dulu sebelum ada listrik kita hidup dalam zaman batu kan. Dalam yang pakai obor ya. Pakai lilin ya kan? Nah, pakai trongkeng kita dulu masih udah mulai bagus. Pakai pelita, ya kan? Setelah siapa yang menemukan listrik ya? Apa? Albert Einstein. Siapa? Edison. Ezra tahu kan? Penemu listrik. Siapa nih? Kok jangan lupa? Dulu hafal lagi. Thomas Edison. Thomas Edison. Tahu nggak? Dia itu riset gagal lagi. Kemudian ketemu. Ketemu. Pakai listrik. Hebat. Dunia semakin terang dengan ketemu listrik ya. Nah, di barat dulu yang ada listrik. Barat dulu kan. Kemudian masuk ke Asia kan. Di dulu Tiongkok ada namanya listrik, obor. Ya lah, obor, pakai lilin dan sebagainya. Nah, setelah dikembangkan, disebarkan ke Eropa dulu ya, negara-negara maju. Baru pelan-pelan penjajah datang ke Indonesia ya. Baru dia pasang itu, kemudian pasang listrik, kan. Saya masih ingat itu di kampung tuh nggak ada listrik kita ya, hanya ada kabel halo-halo aja gitu. Ada listrik yang satu tiang yang Belanda punya itu. Kalau dia mau halo-halo dari Pontianak sampai ke kampung saya pakai halo-halo itu hanya ada satu listrik itu kabelnya. Sama itu masih ada itu. Dicuri orang rumah itu kabel sama tiang-tiang besi, tiang-tiang kayunya itu. Nah kemudian tidak tahu sama saya umur SMA belum ada listrik tempat kita. Belum ada. Baru tahun 80-an listrik masuk desa. Zamannya Pak Harto, umur itu sudah mulai masuk listrik, genset masuk. Lalu saya bilang kan, pengetahuan, Anda disayangkan tuh. Ini raja ini pelajari orang Odisha itu mau pusing di mereka. Ini bijak, raja yang bijak dalam arti dia punya pengetahuan juga. Tetapi apa yang terjadi ya? Dia melihat semua orang susah-susah itu menyelidiki dan mendapatkannya, dengan memperolehnya. Dengan segala hal, pencapaiannya. Tapi apa yang terjadi? Itu semua itu tidak dibawanya. Orang yang menemukan itu tidak bawanya. Ditinggalkan kepada yang berikutnya. Jadi di dalam pandangan dia, semuanya sia-sia. Dapat uang banyak. Ya kan? Dapat harta banyak. Apa dapat semuanya lagi? Semuanya sia-sia. Ini raja ini apa yang dia sudah capai enggak? Semua sudah capai. Istananya ada, tentaranya banyak, makanan berlimpah-limpah, hadiahnya dari raja lain berlimpah-limpah, kemudian berlimpah-limpah, dia kaya raya tuh. Solomon ini, bininya banyak. Bayangkan, harta banyak, bini banyak lagi. Uangnya, waduh, emasnya banyak, lebih banyak yang dari 74 kilo itu yang simpan di box brankas. Oh iya. Saudara bilang kan, nah kenapa? Karena manusia ya tidak puas dengan materi saudara. Nah dia juga mengatakan, ya kan? Mengatakan ya, orang yang mencintai uang, mencintai kekayaan tidak puas dengan apa? Dengan kekayaannya sudah ditulis juga di sini di Pengkhotbah saudara-saudara. Coba saudara baca di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima. Ya, pasal yang kelima. Oke, ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun apa? Sia-sia. Sia-sia dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain itu fana. Vanity is vanity. Kalau terjemahan vanity is vanity itu kesia-siaan dari kesia-siaan ya. Betul nggak? Sia-sia loh saudara. Apa yang dicari manusia telah memperoleh materi dan sebagai harta kekayaan. Sia-sia. Nah kalau kita kaitkan dengan ayat yang ditulis oleh Paulus 1 Timotius pasal 6 ayat 10, akar segala kejahatan bukan uang, apa? Cinta uang.
Nah, uang tuh nggak jahat. Yang cinta itu artinya seperti yang apa? Di ayat ini kan, siapa mencintai uang? Ya kan, who loves silver. Kalau bahasa itu pakai silver ya. Silver itu pakai mata uang dipakai zaman dulu tuh. Silver itu uang. Nah kalau you pakai lagi gold, wah itu nilainya paling tinggi lagi. Kalau orang Tionghoa, wah sudah pakai gold itu, pakai emas jadi mata nilainya. Kalau sekarang internasional kan ukurannya pakai emas. Dolar sama emas ya. Ya kan? Kalau setiap negara punya emas banyak, wah dia banyak duit. Ya kan? Banyak uang. Nah, saudaraku yang saya kasih tahu. Nah, ini yang pencapaian dari Salomo itu ya. Selama dia hidup ya, semua dia dapat loh sebenarnya. Apa kurangnya? Saudara. Nah, ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Apa yang saudara mau capai? Tujuan hidup saudara mau apa? Kan begitu. Dulu saya masih muda waktu di SMA. Saya mau buat apa ya? Mau dandan, mau apa nggak bisa. Nggak ada modal. Mau kerja aja gitu. Tapi dalam hati saya bilang, Tuhan aku mau melayani Tuhan. Masih muda. Seperti misionaris yang membawa saya mengenal Tuhan. Akhirnya dari SMA selesai, kerja sebentar. Ya saya ke Singapura, sekolah Alkitab gitu ya. Mau melayani Tuhan aja. Sampai sekarang saya melayani Tuhan. Ya, itu keinginan daripada saya, yang saya mau, cita-cita saya. Oke, nah saudara boleh memiliki impian, boleh mau punya cita-cita, boleh nggak ada masalah. Tuhan nggak melarang Anda mau jadi apa, ya kan nggak mau jadi apa. Anda mau jadi dokter nggak? Oh bagus, jadi dokter yang hebat lah, bisa mengobati orang. Anda mau jadi orang kaya nggak? Boleh nggak ya jadi orang kaya? Juga nggak ada masalah. Bapak Abraham, dia tidak pernah bercita-cita mau jadi kaya raya. Tetapi dia hidup dengan iman sama Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Si Abraham, si Lot menjadi kaya karena Bapak Abraham mempengaruhi hidupnya. Si Lot itu, Lot kan miskin, ikut pamannya. Si Lot ikut pamannya. Ikut pamannya bekerja. Dia punya binatang juga. Bertambah banyak dia. Lalu berantamlah ya hambanya dengan hambanya Abraham. Karena sudah kaya dong. Woi, saya sudah kaya sekarang. Saya tidak mau dikontrol oleh paman saya Abraham lagi. Sekarang saya mau pisah. Nah, itu hambanya berantem. Abraham tahu. Dia bilang, tidak baik. Nah, dia panggil keponakannya. Kita berantem karena kita masih ada kerabat. Nggak bagus. Oke, sekarang kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Wah, ini timing is very good. Timingnya bagus untuk saya pilih sekarang. Saya mau pisah sama om saya. Saya tidak mau lagi di bawah om saya. Saya mereka. Saya menjadi orang kaya. Kan begitu kan? Yes, tidak masalah. Tapi dia salah pilih. Kenapa salah pilih? Dia pilih Sodom dan Gomora. Kenapa? Pada zaman Sodom dan Gomora. Ini kota yang makmur. Hijau. Makmur. Cewek-cewek cakep. Cowok-cowok cakep. Pilih di sana. Hidup di sana, bisnis di sana. Tapi saudara tahu, jiwanya menderita. Karena lihat tingkah laku orang Sodom dan Gomora yang sodomite. Hidupnya moralnya rendah. Mempengaruhi hidupnya. Maka Alkitab bilang orang benar hidup di tengah-tengah amoral. Hidup tengah-tengah kebejatan. Itu kesalahan dari Lot. Dia benar, betul. Tapi hidup di dunia yang kacau. Moralnya bejat, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan masih sayang sama Lot. Kirim malaikat untuk menyelamatkan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham itu berdoa, Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora. Misalnya kalau ada 50 orang kasih hukum nggak? Tidak. Kalau kurang nih, sampai kalau 10 orang juga tidak.
Tapi nggak ada orang, hanya satu orang yang benar, Lot. Malaikat datang ke rumahnya, Lot, harus tinggalkan kota ini. Tuhan akan kirim api dan langit. Siapa yang ada di rumahmu? Ada 2 calon mantu saya laki-laki. Bawa mereka pergi. Diajak-ajak, mereka tidak mau. Kenapa? Karena sudah saking enak hidup di Sodom dan Gomora. Masa lari kemana? Nggak ada itu, hukuman nggak ada. Nah, di sini letak saudara dunia. Tidak takut, tidak gentar lagi dengan hukuman Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Sudah waktunya, ini sudah waktunya, api sudah turun. Mereka masih lama-lama, aduh, kemana? Aduh. Akhirnya ditarik oleh mereka. Lot, tarik kedua putrinya, yang mantu tidak mau. Tarik istrinya, ayo cepat. Tarik asal lari. Mantunya tidak mau. Lari. Setelah mereka lari, tiba-tiba api hukuman itu jatuh ke Sodom dan Gomora. Dan mereka melihat. Dan istrinya mau balik melihat di belakang diri. Akhirnya jadi patung garam ya. Lot dan 2 istrinya selamat dan lari. Lot dan 2 putrinya selamat lari ke gunung. Saudara-saudara. Nah, ini banyak pelajaran yang indah bagi kita sebagai orang percaya. Tujuan hidupmu untuk apa? Apa tujuan hidup kita, saudara? Boleh nggak kita berusaha? Boleh. Boleh nggak kita berdagang? Boleh. Boleh kita menjadi orang yang kaya? Nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah, you harus prioritaskan. Apa tujuan hidup saya sebagai anak Tuhan? Nah, ini sini beda. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apa tujuan saya, hidup saya? Boleh saya menjadi orang yang hebat? Ini nama sama. Prioritas kita. Nah, Raja Salomo ini, saudara tahu, setelah tua, baru dia tulis itu Amsal, kitab Amsal. Kemudian ditulis Pengkhotbah, kemudian ditulis Kidung Agung. Saudara, kalau Amsal itu, waduh, banyak kata-kata yang tidak saudara bisa lihat. Kalau Pengkhotbah ini, saudara bisa lihat lagi, semuanya sia-sia. Apa yang kamu kerjakan sia-sia. Waktu Indonesia, seluruh dunia dilanda oleh COVID-19. Saudara tahu apa yang manusia bikin? Ketakutan. Itulah buktinya penghukuman kepada atas dunia ini. Hanya COVID-19 aja ya, manusia takut sampai mati. Ada orang yang takut sampai mati, nggak usah dibom. Dengar aja COVID-19 itu kita gemetar dan mati. Di apartemen ini saudara, kita aja dengar kalau ada satu orang kena COVID, semuanya takutnya keluar. Termasuk simu saya juga. Dalam arti yang takut kena tepak. Neten aja nggak berani ke unit kita. Waktu kita kena COVID, neten semua nggak berani. Hanya antar barang sampai di pintu saja sudah. Coba, begitu mengerikan. Saya ada di rumah sakit 24 hari. Tidak bisa keluar masuk, seperti penjara. Takut melihat orang itu mati tiap hari. Begitu mengerikan, saudara. Itu hanya COVID-19. Bayangkan. Ada yang nggak sembuh karena takut sampai mati. Tapi saya hanya punya pengharapan, Tuhan, tolong saya. Saya dalam hati saya berdoa, kalian semua berdoa. Saya pasti bisa sembuh. Saya pasti bisa sembuh. Puji Tuhan. Menderitanya setengah mati, saudara. Nggak mau makan. Ini virusnya menyerang perut emak saya. Tahu nggak? Harus pakai pernapasan dibantu dengan oksigen gitu ya. Terapi dan sebagainya. Itu menderita loh. Tidak, harus lawan dia. Harus lawan dia. Tapi puji Tuhan, akhirnya dicek. Ceknya apa? Masih positif. Aduh, udah. Anak dengan positif kan enak deh. Seharusnya positif kan bagus, betul nggak? Ya kan? Positif thinking kan bagus. Jangan negatif thinking, kan gitu. Harus kata-kata yang positif, harus kata-kata yang Amsal yang bagus-bagus, kalimat yang bagus, kan positif, Amsal positif kan gimana ya? Tetapi sampai di pengkhotbah sedikit agak negatif ya.
semuanya sia-sia, fana. Karena kita bisa positif dalam arti pikiran, percaya Tuhan kasih menurut saya. Dicek lagi 2 kali, positif lagi, aduh down lagi. Kemudian cek lagi, ketiga kali, positif lagi. Aduh Tuhan, ini bisa sembuh gak sembuh? Yang keempat kali dicek, dokter bilang, Nanin, you sudah boleh pulang. Aduh, hati saya begitu meluap, hati yang begitu. Sudah negatif. Wah, kata negatif itu tidak bagus ya kan? Saya bisa pulang. Saya bilang sih, Papa sudah boleh pulang. Tapi nggak boleh pulang ke rumah dulu ya. Saya nginep semalam dulu di hotel. Begitu takutnya nanti ada bibitnya masih ada, itu bisa nular ke orang gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulan dari pada Amsal itu, dia mencari semuanya apa yang dia lakukan, dia dapatkan semuanya. Fana, sia-sia. Nah, karena itu di dalam ayat pasal yang ke-12, ayat ke-12, tadi kita lihat pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 dia mengatakan, akhir kata dari segala yang dicari apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, ke penghakiman yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bagi orang dunia yang tidak berfokus kepada Allah, Anda akan habis mati di dalam neraka. Tidak berfokus kepada Tuhan yang benar. Tapi kita yang berfokus kepada Tuhan tidak sia-sia. Apa yang tidak sia-sia? Percaya saya, sadaran saya kepada Tuhan. Tidak percaya. Maka itu saudara saya mengatakan, kewajiban kita sebagai orang percaya apa? Fear God, the living God, the true God in Jesus Christ. Yang itu. Yang kedua, keep His commandment, obey His commandment in our life. Taat, setia, memegang teguh akan perintahnya. Tuhanlah yang akan mencurah apa? Berkat jasmani kepada kita di dalam dunia ini, saudara-saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa tujuan hidup kita semuanya? Apa tujuan hidupmu? Ya, boleh mencari istri kan? Anak muda boleh lah, masa nggak boleh cari istri yang cantik, yang cakep? Boleh. Carilah istri yang fear God. Dan apa bukan kita nggak? Harap istri yang fear God. Karena lalu Pak, susah yang cari fear God. Kenapa? Karena dunia ini sudah kacau. Iya betul. Ya betul. Tapi ada di sebelah sana gereja banyak cewek-cewek cakep kan? Cakep bina. Ya mungkin ada yang fear God. Boleh nggak Bapak? Boleh nggak saya pacaran? Ya saya tidak melarang juga kan gitu kan. You harus tahu pribadinya. Betul nggak? Ya. Nama Tuhan, percaya Tuhan. Ya kalau percaya Tuhan, kalau memang itu yang Tuhan mau, ya boleh saja kan, nggak ada masalah. Nah, udah boleh kita boleh mendapatkan saudara. Okay? Nah, tapi ingat perbuatan kita. Nah, ingat apa yang kita lakukan baik atau tidak baik itu harus di penghakiman. Nah, saudara, penghakiman itu akan terjadi. Penghakiman bagi kita orang percaya itu ada di pengadilan atau penghakiman KPK. Kan saya selalu pakai KPK ya. Supaya kita ingat, oh kursi penghakiman Kristus. Di situ juga akan dihakimi loh. Apa yang baik dan jahat loh itu saudara lakukan sebagai orang yang percaya. Maka itu keselamatan yang saya katakan kemarin, keselamatan terjamin. Rewards belum tentu terjamin. Belum tentu. Bisa hilang saudara. Keselamatan tidak hilang, tetapi reward, warisan bisa hilang. Makanya Paulus mengatakan orang yang berbuat dosa bisa hilang warisannya. Gimana? Di kerajaan milenium Anda tidak dapat apa? Semua yang lain kok dapat, kok saya tidak dapat Tuhan? Ya, itu adil. Betul Tuhan. Saya melakukan yang nggak benar dulu. Benar Tuhan. Harus saudara.
menerimanya. Ya, menerimanya. Oke, nah kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan kembali. Anda mau cari sesuatu di dunia ini boleh-boleh saja. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 sangat indah sekali. Mengatakan demikian. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, dia prioritas kita. Carilah dahulu, seek first the kingdom of God and His righteousness, and God will add unto you. Dan Tuhan akan menambahkan kepada. Kingdom of God apa itu? The spiritual, hal-hal rohani yang kekal. Materi, kekayaan, fana, sementara. Tapi hal kekekalan, kebenaran yang menyangkut kerajaan Allah itu yang kekal bagi saudara. Kemudian ada lagi ayat firman Tuhan mengatakan di Matius, percuma ya jika kamu memperoleh seluruh dunia ini, apa yang kamu sudah dapatkan, tetapi jiwamu binasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara pernah tahu ya, banyak orang yang mati muda, yang tenor, yang terkenal dan sebagainya. Terkenal ya. Ada yang mati muda nggak? Oh ada banyak, saya catat di sini. Saya coba di YouTube mencatatnya ya. Orang-orang yang mati muda itu seperti John Lennon, 40 tahun ditembak mati. Oh terkenal dia. Imagine there is no heaven. Kemudian lagi ada Michael Jackson, mati hampir 40 tahun gitu. Michael Jackson mati, terkenal. Oh, siapa lagi? Banyak lagi yang mati. Nah, kalau yang ada yang sekarang di mana tuh? Yang mati muda-muda itu yang di Korea itu, saudara-saudara ya. Saya ada catat ini. Juga mati loh, mati muda loh. Yang ada di Korea ya. Nah, coba saya lihat dulu di mana itu saya catat. Yang mati muda sama sekali, mereka sangat sayang ya. Mereka mati muda ya. Mana itu saya catat itu ya. Oke. Oh, ya lah mungkin saya nggak sebut. Ya di Korea juga banyak yang mati muda yang terkenal yang umur 27 tahun, ada yang umur 25, ada yang 20, saya nggak kenal namanya Kim apalah gitu ya. Sangat muda mati karena tenarnya, karena sangat terkenal mereka itu ya. Oh, oke ya. Seperti inilah namanya Kim Yong Hyun, anggota Sydney yang sangat sukses, mati umur 27 tahun. Suli penyanyi dan artis 25 tahun. Gu Hara 28 tahun. Moon Bin 25 tahun. Itu Korea yang terkenal itu yang Anda lihat itu ya. Oke, kalau di Indonesia yang sangat terkenal itu mati muda itu ya namanya Nike Ardila ya. Mati muda. Dia terkenal, penyanyi sangat terkenal. Umur matinya 19 tahun. Olga Saputra yang komedi itu yang terkenal itu juga mati 32 tahun. Ya kan? Ya, ada lagi yang orang Batak itu, Melissa Sidamutar, matinya umurnya 19 tahun. Saudara, kasihan orang yang sudah terkenal, banyak duit, rumah tangganya kacau. Nah, ada lagi yang terkenal itu siapa itu, yang komedi mau pisah dengan Sawenda, kacau keluarga. Karena sudah sakit terkenal, ya, sakit lagi, mati lagi, semuanya sia-sia. Kalau orang tidak berfokus pada Tuhan, itulah hidupnya sia. Anda berfokus pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.